bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati semuanya. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Profesor Dr. Agus Susanto. Come on. Memang wajah saya ini agak menipu, mohon maaf gitu ya. Tapi saya di sini bukan untuk menipu Bapak sekalian. Saya ingin berbagi sedikit bahwa ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah kita sebagai, mohon maaf ya, umat beragama, terutama umat Katolik. Kita ini adalah kelompok elit dalam tanda petik. Kenapa? Karena kita ini selalu disertai oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa? Ketika Yesus bangkit ke surga, ya, dari antara orang mati naik ke surga, apa yang beliau katakan? Saya memang tidak akan tinggal dengan kamu para murid-muridku. Bapa akan mengutus atas namaku Roh penghibur, itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita kapan? Ketika kita dibaptis. Bahkan kalau yang Katolik itu ketika kita mendapat sakramen penguatan. Ada hal yang menarik, saya sedikit, kebetulan saya itu di katekese di gereja saya, di Santa Maria Regina. Saya ingin berbagi sedikit saja ya, bahwa ada hal yang sering kita lupakan. Itu sudah ada di hati kita. Itu apa itu? Itu yang namanya buah-buah Roh Kudus. Pasti Bapak sekalian berpikir ini homili ini pasti ini yang membosankan. Bukan. Ini adalah tinjauan bisnis dan kesehatan. Kenapa? Karena 9 buah Roh Kudus ini bisa menjadi modal kita untuk sukses kesehatan maupun di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan ini sudah dilihat oleh para praktisi di Western world, di dunia barat. Itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa di Amerika ya,
Di Amerika yang negara yang begitu sangat modern, saya sekolah di sana S1, S2, kemudian juga bekerja. Istri saya ikut, anak juga ikut selama 3 tahun itu di kota kecil namanya San Ramon, itu dekat San Francisco. Nah ketika kita di Los Angeles, ketika kita ke gereja, hampir dipastikan pasti kosong. Kosong benar itu. Padahal gerejanya keren, katedral gitu ya. Hampir semuanya kosong. Tapi ternyata ada penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang spiritualismenya tinggi, kualitas kesehatannya lebih bagus daripada yang tidak. Kenapa? Karena ada yang tahu barangkali ada berapa buah Roh Kudus yang ada sudah dikaruniai kepada kita. Bukan cuma 1, bukan 2, bukan 3. Ada 9. Luar biasa. Dan semuanya itu bermuara pada ajaran Kristus itu apa? Cuman 1 kata aja. Jadi kalau saya ditanya ya, Anda pengikut Kristus? Iya. Apa ajarannya? 1. Memberi. Kasih itu memberi, Bu. Apapun kita memberi. Memberi perhatian, memberi waktu, memberi kesabaran, memberi kesetiaan. Itu semua memberi. Nah, kita lihat sebentar ya. 9 buah Roh Kudus itu diawali apa? Kasih. Kasih itu harus ada. Selama kasih itu tidak ada, berarti kita tidak, dalam bahasa Jawanya, nguri-uri buah Roh Kudus yang ada di hati kita. Yang kedua itu adalah karena kita memberi kasih dan punya kasih, kita tuh penuh sukacita. Sukacita itu bukan bergembira. Bergembira tapi dalam konteks iman, sukacita. Ada orang yang beriman itu ya, meskipun dia hidupnya kenyataannya miskin atau sakit, tapi dia tetap percaya, itu penuh sukacita namanya. Kalau kita penuh sukacita, itu apa ya? Damai sejahtera. Hidup kita damai, Bu. Meskipun orang dibilang, wah pabrikmu kok turun, tapi kita damai. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus, Yesus Kristus sudah mengutus Roh Kudus, menyertai kita. Kita harus menunggu waktu. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran itu apa sih sebetulnya? Memberi waktu, betul nggak? Kita sering tidak mau memberi waktu. Wes kesuwen nih, selak rugi. Itu kesabaran kita, buah Roh Kudus kita buang. Tapi selama kesabaran itu ada, pikiran kita menjadi lebih jernih. Yang berikutnya itu karena kita sabar, kebaikan itu akan muncul. Dan ini sudah saya dengar banyak dari Pak Hari Purnomo, dari tentang Pak Iwan dan Bu Yeni ya, tentang kebaikan-kebaikan dilakukan, termasuk besok 2 hari beliau berdua menyediakan tempat sehingga umat yang lainnya bisa menerima juga, semua menerima mukjizat kesembuhan. Amin. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu kemurahan. Itu juga akan kita lihat nanti 2 hari mendatang, bagaimana ibu bapak termasuk hamba Tuhan juga bermurah hati memberikan waktu dan tenaganya. Kemudian apa tuh? Kesetiaan. Kemudian yang berikutnya adalah lemah lembut. Ini yang saya pribadi juga sering kelewat gitu ya. Terutama kalau suami istri ya, begitu berantem itu lemah lembutnya tuh hilang gitu ya. Nah makanya tantangannya adalah kalau marah itu kalau bisa lemah lembut. Mah, kowe kok nganyel gitu ya. Itu coba, nanti marahnya hilang tuh ya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Pak Budi, Pak Beni, Pak Andi, Pak Anton, Anda bahkan pasti pakar pengalaman bisnis sudah tahunan ya. Apalagi Pak Iwan dengan Ibu. Penguasaan diri itu adalah kunci utama dalam menjalankan bisnis, betul nggak? Betul kan ya? Itu ada di salah satu buah Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Jadi ketika kita berdoa itu sebetulnya Bu, kita tuh memohon kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa Tritunggal ya. Itu untuk kekuatan diri kita ya. Ya Tuhan, jadi kita memintanya begini. Jangan kita meminta, Tuhan berilah aku selalu hidup yang tanpa problem, tanpa masalah, tanpa halangan. Tidak. Tuhan berilah saya kekuatan, kesabaran, ketaatan, kesetiaan. Hanya bertumbuh pada kuasa-Mu. Sehingga apapun yang saya alami, itu bisa saya selesaikan dengan baik. Bagi yang umat Katolik, itu kalau romo-romo kita, itu punya 3 kaul ya. 1 kaul ketaatan. Itu harus ada. Taatannya pada ajaran Kristus. 2 itu kaul keperawanan. Nah ketiga itu adalah kaul kemiskinan, kesederhanaan. Semuanya itu bermuara pada satu kata, iman. Iman itu ada 3 hal yang harus kita kuasai. Selama 3 ini tidak kita ketahui, iman itu tidak akan berarti apa-apa.
Yang pertama, Pak Heri tadi sudah berkali-kali mengatakan, harus percaya. Selama kita tidak percaya, iman itu tidak ada artinya apa-apa. Iman itu pertama harus percaya, yang kedua harus berserah diri. Bukan menyerah ya, berserah diri itu beda ya. Jadi bukan kita terus menyerah aja, tidak. Kita berserah diri, saya tetap berusaha, tapi saya berserah diri pada kuasa Tuhan. Karena dialah yang menguasai hidup saya. Nah yang terakhir itu apa? Berpengharapan. Pengharapan itu ada di dalam diri kita sendiri saat ini. Kita berdoa, kita berpengharap supaya bisnis kita lancar, keluarga kita sehat, semuanya rukun, damai dan sebagainya ya. Dan saya akan tetap dalam ketaatan. Nah ini untuk penutup, supaya homili saya tidak membosankan, saya beri cerita yang agak lucu ya. Ini cerita tentang ketaatan, apa itu ketaatan dan berpengharapan. Mudah-mudahan ini bisa lebih nyantel. Nah, itu ada cerita suami istri gitu ya. Istrinya itu sangat percaya bahwa suaminya itu pasti perhatiannya tinggi. Ya. Walaupun dalam kadang-kadang itu agak tulalit, lambat maksudnya, nggak tanggap gitu ya. Tapi ibu ini percaya sekali. Suatu ketika ibu ini pengen sekali dibelikan apa? Kalung yang cantik dia. Nah, bu ini masih tahu kan ya. Terus akhirnya gini, dia muter cari akal. Suaminya diajak ke mall. Nah, pas lewat mall, Pak, lihat ini kalungnya, keren ya. Apa jawaban bapaknya? Oh iya bu. Udah itu aja. Loh piye toh? Ya udah, nantilah dicoba lagi. Pulang dengan sedikit agak kecewa. Minggu depan, hari Minggu, diajak lagi. Ke mall yang sama, ke toko yang sama. Lewat lagi. Pak, ini yang kita lihat minggu yang lalu ya. Wah cantik ya. Kan saya bilang cantik. Kalau mama pakai itu cantik enggak ya? Apa jawabannya? Mama itu enggak pakai apa-apa sudah cantik. Terus, wah dasar suamiku ini ya, parah ini. Tapi ibu ini benar-benar tidak menyerah tadi ya. Harus tetap berusaha. Pulang lagi Pak. Terus akhirnya minggu ketiga. Nah ini ibu ini mulai memakai jurus yang pungkasan bahasa Jawanya ya. Pagi-pagi itu Bu, biasanya bapak tuh kalau sarapan sendiri. Ditemani Bu. Dan ibu ini dandan Bu. Pakai minyak wangi. Wah, kebetulan pas itu pas hari ulang tahunnya gitu ya. Wah, pagi bapaknya bingung. Dalam hati, istriku kemarin salah minum obat enggak gitu ya. Terus diciumin, cantik. Pak, kemarin itu mamah mimpi. Mimpi apa? Itu loh Pak. Kan kita 2 minggu terakhir kan lihat kalung itu. Oh iya, mamah mimpi. Papa tuh membelikan kalung untuk mama. Bapaknya langsung berdiri. Aman mah. Nanti sore kamu tahu jawabannya. Mamanya langsung berbunga-bunga itu. Istrinya itu. Semuanya dipeluk. Terus berangkat kantor itu biasanya tuh nggak diapa-apain ya. Sampai ke pagar didada-dadain gitu ya. Udah berangkat. Sore pulang Bu. Telepon. Ma, papa terlambat ya. Biasanya Bu itu langsung diamuk Bu. Sudah gajinya kecil, pulangnya malam itu pasti bosnya nganyelke gitu ya. Ini enggak, enggak apa-apa Pak, silahkan ditunggu dengan sabar di rumah. Bener, setengah jam kemudian bapaknya itu pulang, bawa bungkusan itu Bu. Disambut Bu di pintu gerbang pagar itu. Diciumin, "Ma ini oleh-oleh nih." Langsung diambil, lari Bu langsung ke kamarnya. Di depan itu bufetnya itu, kaca itu ya. Dengan gaya kemayu gitu ya. Dibuka Bu, ini ya, oleh-olehnya dari bapaknya. Mau dipakai kan ya. Buku Bu. Judulnya, Bagaimana Mengartikan Sebuah Mimpi. Itu hanya ilustrasi. Tapi yang ingin kita sampaikan itu adalah bahwa kita tuh harus selalu berpengharapan. Itu seperti itu. Karena saya percaya pada suami saya. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Tidak akan pernah meninggalkan saya. Walaupun kadang-kadang suami saya itu lalit ya. Tapi dia perhatian dengan saya. Itu yang namanya kesetiaan Bu. Itu yang sering kita lupa. Itu ada di buah Roh Kudus kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Allah yang Maha Kuasa, firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia.
tetapi akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan akan berhasil. Yesus Sang Sabda Kau utus ke tengah-tengah kami pun tidak kembali dengan sia-sia. Permohonan mereka ya Tuhan, ingin perusahaan ini kembali pulih seperti sedia kala. Bersyukur apabila Engkau juga melipat gandakan sampai di 10 kali lipat dari apa yang mereka dapatkan. Semuanya bukan untuk kepentingan mereka ya Tuhan. Dan Engkau berkenan menyertai dan memberkati usaha-usaha kami di tempat ini yang maha dahsyat, tatkala kami bersimpuh di kaki-Mu dan kami gembira sekali boleh ambil bagian di dalam tubuh-Mu, jiwa dan raga-Mu. Keberhasilan ini, Yesus Sang Sabda, semoga keberhasilan ini tidak membuat kami sombong dan lupa diri, tetapi semakin membesarkan iman kami, yaitu iman percaya kepadamu atas penyertaan-Mu. Bapa di surga, dengan melalui sarana dan prasarana garam-garam dunia ini, baik garam ada di Indonesia maupun garam dari Yerusalem, Tuhan berkenan memberkati, mengurapi, menyucikan dan menguduskannya, agar garam-garam ini untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis dan setan. Garam-garam ini dapat memberikan ketenangan dari jiwa dan raga semua keluarga, dan garam-garam ini dapat dipergunakan untuk menghancurkan setan dan iblis di dalam ruangan ini. Seluruh ruangan yang ada sini, di seluruh pabrik dan pabrik yang ada di tempat ini akan dihancurkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu melalui sarana dan prasarana garam ini. Kami mohon berkat-Mu yang berlimpah untuk kami semua tatkala mendaraskan cinta-Mu kepada keluarga ini. Tuhan, Allah kami, seluruh keberhasilan ini dengan penuh sukacita kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Yesus, jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Efata. Efata. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tali takum. Tali takum. Tali takum. Kuasa-Mu dan kuasa-Mu hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi, menyucikan dan menguduskannya. Garam-garam dunia ini akan disebarkan di seluruh lini, dari ujung sampai ujung, akan membersihkan sebuah proses energi negatif yang ada dalam ruangan dan ruangan, energi negatif yang ada di lapangan maupun di gedung-gedung. Semuanya akan sirna melalui kuat kuasa Roh Kudus. Efata. 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 Tali takum. Tali takum. Tali takum. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Garam-garam dunia ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa untuk umat manusia dan kepentingannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Shalom, terima Panjang kasih sudah menonton umurnya, video. sehat badannya, Kuat imannya di Nah. dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Happy birthday to you. happy birthday, Happy birthday to you, hey! Happy birthday, happy birthday, Happy birthday. birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, oh, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilin. Lampunya dimatikan dulu. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang.
birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cek keluarganya, Hin. Cek keluarganya. Oh, dikasih masa disuapin. Anak pertama. Ini anak pertama. Ayo, ini anak pertama. Diberkati oleh Tuhan. Gausia. Anak kedua. Diberkati Gausia. Anak ketiga. Mana anak ketiga? Adi. Ada yang keempat datang. Anton. Anak ketiga, Adi. Anak keempat, Anton. Cepat kawin, ya. Cepat jodohnya, ya. Dicari. Ya, dicari, ya. Ya, nih, ya. Oke. Ya. Bu Hari, tangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati.